Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Healthies. Perkenalkan, nama saya Yunita Rahayu dari Prodi D3 Kebidanan Semarang tingkat 1 dengan NIM P1337424121028. Fisiologi alat reproduksi wanita, bagian internal. Yang pertama ada vagina, fungsinya sebagai alat reproduksi wanita yang menjadi jalan keluar daerah saat menstruasi, jalan lahir bayi, serta jalan masuk sperma menuju ke rahim. Kemudian yang kedua ada uterus atau rahim, fungsinya yaitu dalam peluruhan darah haid yang berasal dari endometrium stratum fungsionalis dan sebagai tempat implantasi, retensi, serta nutrisi bagi janin. Yang ketiga ada ovarium, memiliki 3 fungsi yaitu memproduksi ovum, menghasilkan hormon estrogen, dan menghasilkan hormon progesteron. Kemudian yang keempat ada tuba Fallopi. Fungsi tuba Fallopi yaitu menghantarkan ovum dari ovarium ke uterus, menyediakan tempat pembuahan, dan sebagai saluran ovum yang telah dibuahi zigot menuju ke rahim. Kemudian yang kelima ada leher rahim atau cervix, berfungsi menghubungkan vagina dengan rahim. Kemudian ada bagian eksternal. Bagian yang pertama ada mons pubis, fungsinya sebagai bantal pada waktu hubungan seksual. Kemudian yang kedua ada labia mayora, fungsinya melindungi area kewanitaan dari kuman. Labia minora, fungsinya pelindungan vagina dan uretra. Klitoris, fungsinya menstimulasi dan meningkatkan ketegangan seksual. Dan yang kelima ada vestibulum, fungsi mengeluarkan cairan yang berguna untuk melumasi vagina. Kemudian yang keenam ada perineum, fungsinya pengontrol aktivitas BAB dan BAK. Kemudian yang ketujuh ada selaput darah, fungsi menyaring kotoran agar tidak langsung masuk ke vagina. Sistem hormonal pada manusia. Hormon GnRH fungsinya menstimulasi hipotesis anterior untuk memproduksi dan melepaskan hormon gonadotropin. Kemudian ada hormon FSH, merupakan hormon gonadotropin yang diproduksi pada sel-sel basal hipofisis anterior sebagai respon terhadap GnRH yang berfungsi dalam pertumbuhan dan pematangan folikel granulosa di ovarium wanita. FSH terikat dengan reseptor spesifik pada membran plasma. Sel targetnya yaitu sel folikel di ovarium. Kemudian ada hormon LH. Hormon ini merupakan hormon yang diproduksi di sel-sel hipofisis anterior. Hormon ini bersama FSH berfungsi memicu perkembangan folikel dan menyebabkan terjadinya ovulasi. Selama fase luteal, LH berfungsi untuk mempertahankan korpus luteum pasca ovulasi. Kemudian ada hormon estrogen berfungsi untuk pembentukan ciri-ciri perkembangan seksual pada wanita. Estrogen juga bermanfaat untuk menciptakan ketebalan dalam endometrium saat siklus menstruasi, menjaga kualitas dan kuantitas cairan serviks dan wanita dan vagina, membentuk mengatur temperatur suhu tubuh. Kemudian ada hormon progesteron berperan dalam peristiwa menstruasi serta kehamilan. Organ target progesteron yaitu antara lain uterus, di mana progesteron bertujuan untuk membantu implantasi ovum. Kemudian ada hormon HCG berfungsi meningkatkan dan mempertahankan fungsi korpus luteum dan produksi hormon steroid terutama pada masa kehamilan awal. Kemudian ada hormon prolaktin. Fungsinya adalah memicu produksi dan sekresi air susu oleh kelenjar payudara. Di ovarium, prolaktin ikut mempengaruhi fungsi korpus luteum. Fungsi sistem kardiovaskuler. Jantung merupakan sebuah organ tubuh yang terdiri dari sekumpulan otot yang cara bekerjanya menyerupai otot polos, yaitu di luar kendali manusia, dipengaruhi oleh susunan saraf otonom. Fungsi jantung: mengendalikan seluruh kegiatan peredaran darah, mengeluarkan sisa metabolisme, menyalurkan hormon ke seluruh tubuh, dan menjaga suhu tubuh, kemudian mempertahankan kinerja dan fungsi berbagai sistem organ di dalam tubuh. Fungsi utama jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh dan menampungnya kembali setelah dibersihkan oleh organ paru-paru. Fungsi umum otot jantung:
Sifat ritmisitas atau otomatis mengikuti hukum gagal atau tuntas, tidak dapat berkontraksi tetanik, kekuatan kontraksi dipengaruhi panjang awal otot. Kemudian terdapat 5 fungsi jantung sebagai pompa, yaitu yang pertama ada fungsi atrium sebagai pompa, yang kedua fungsi ventrikel sebagai pompa, yang ketiga ada periode ejeksi, yang keempat diastol, dan yang kelima periode relaksasi isometris. Faktor utama yang mempengaruhi otot jantung, yang pertama ada beban awal, yang kedua kontraksilitas, dan yang ketiga beban akhir, yang keempat frekuensi jantung. Selanjutnya, tekanan darah dan denyut nadi. Tekanan darah adalah ukuran seberapa kuat jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Tekanan sistol menunjukkan tekanan ketika jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian tekanan diastol menunjukkan tekanan ketika darah masuk ke jantung. Selanjutnya ada denyut nadi adalah berapa kali arteri pembuluh darah bersih mengembang dan berkontraksi dalam 1 menit sebagai respons terhadap detak jantung. Nilai untuk tekanan darah normal adalah 120/80 mmHg. Kardiovaskuler valve kardio adalah kumpulan fungsi organ tubuh yang mensuplai darah dan menarik darah atau membebaskan sisa metabolisme. Ada arteri bertanggung jawab mengalirkan darah dari jantung. Kemudian arteriol, cabang paling ujung dari arteri. Kapiler memungkinkan pertukaran air dan zat tubuh lainnya antara darah dan jaringan sekitarnya. Ada lagi venul, menampung darah dari kapiler. Kemudian ada vena, transportasi darah dari jaringan ke jantung. Jenis sirkulasi ada 2, yaitu yang pertama pulmonal atau peredaran darah kecil dari jantung ventrikel kanan, paru-paru, jantung atrium kiri, resistensi rendah, dan tekanan rendah. Kemudian yang kedua sistemik atau peredaran darah besar dari jantung, organ, resistensi tinggi, dan tekanan tinggi. Selanjutnya ada 3 lapisan jantung. Yang pertama perikardium, berfungsi melapisi dan melindungi jantung. Yang kedua ada endokardium, fungsinya mengatur kontraksi jantung, membantu perkembangan jantung dan dapat mengatur komposisi darah pada jaringan jantung. Yang ketiga, miokardium, berfungsi merangsang kontraksi jantung untuk memompa darah dari ventrikel dan melemaskan jantung untuk memungkinkan atrium untuk menerima darah. Terima kasih. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.